Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Humas ingin membahas materi Public Relation and Marketing Mix. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cut Mutia bersama 3 teman saya, Dewi Rahmawati, Putri Nur Latifah, dan juga Muhammad Rifgan. Di sini saya akan membahas mengenai konsepsi, inovasi, dan modifikasi. Humas adalah proses komunikasi dua arah. Banyak yang bisa diperoleh dari umpan balik yang dapat membantu dalam penciptaan produk baru atau dalam perbaikan yang sudah ada. Ini umpan balik dapat berupa saran, keluhan, dan pengalaman yang dilaporkan dalam surat atau opini pembaca yang diterbitkan diungkapkan di media akibat arus informasi yang masuk dihasilkan dari hubungan staf, distributor, dan pelanggan, dan sebagai hasil pemantauan dan penelitian media untuk mendeteksi tren, keinginan, dan indikasi pasar. Selanjutnya, siklus hidup produk. Setiap produk akan selalu memiliki masa hidup yang berbeda-beda. Masa hidup suatu produk mulai saat dikeluarkan oleh perusahaan ke masyarakat luar sampai dengan menjadi tidak disenanginya produk tersebut merupakan siklus kehidupan produk. Materi ini saya akan membahas contoh dari tahap siklus hidup produk teh botol Sosro. Tahap perkenalan, teh botol ini terinspirasi dari minuman yang dikemas di dalam botol dan mereka mencobanya. Ternyata cara ini sangat efektif sekali, ringkas dan simpel. Kemasan dalam botol ini selanjutnya mulai diproduksi PT Sinar Sosro mulai dari tahun 1974 dan pertama kali dipasarkan di Indonesia. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan sudah 3 kali teh botol yang dijual kemasan berganti label. Yang pertama ada teh cap botol soft drink di tahun 1970. Label yang kedua berganti menjadi teh cap botol. Label yang terakhir dan masih dipakai sampai saat ini ialah teh botol Sosro. Karena media telekomunikasi, media sosial sudah mulai berkembang di tahun 1977, maka PT Sinar Sosro melalui Profomi membuat iklan menarik di berbagai acara televisi. Dan hingga sekarang produk ini sudah sampai di berbagai negara besar, seperti Amerika Serikat dan benua Asia. 3. Ada tahap kematangan. Mulai di tahun 2004, PT Sinar Sosro membuat produk terbarunya dengan cap Taps, di mana produk ini adalah minuman yang menyegarkan, cocok untuk anak-anak dan remaja. Dan kembali di tahun 2015, produk teh terjadi perubahan model, yakni munculnya kemasan teh botol, Sosro, dan juga fruity. Siklus dari daur hidup produk yaitu 1. Ada siklus perkenalan. Pada tahap ini, produk belum dikenal oleh konsumen, sehingga harus dipromosikan. Pertumbuhan hasil penjualannya akan sangat lambat. Yang kedua, ada siklus pertumbuhan. Pada tahap ini, produk mulai dikenal konsumen dan mengalami kenaikan volume penjualan. Yang ketiga, ada siklus kedewasaan. Pada tahap ini, penjualan mencapai titik tertinggi dan persaingan juga semakin meningkat. Dan yang terakhir, ada siklus penurunan. Dalam tahap ini, penjualan mengalami penurunan karena produk tersebut sampai pada titik kejenuhan. Konsumen akan meninggalkan dan tidak lagi mau menggunakan produk tersebut. Dalam kondisi ini, pengusaha harus sudah mengantisipasi dan menyiapkan produk pengganti yang diharapkan akan menggantikan posisi produk yang sudah akan mati itu. Selanjutnya yaitu ada marketing research atau yang biasa dikenal dengan riset pemasaran. Memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, informasinya ini harus tepat, dipercaya, dan juga relevan. Riset pemasaran diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pertama ada problem identification research yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang telah muncul atau yang akan di masa depan. Misalnya itu seperti identifikasi mengenai masalah kepuasan konsumen, pangsa pasar, citra merek, karakteristik pasar dan persaingan, dan juga penjualan dan peramalan pasar. Yang kedua itu ada problem solving research yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahan masalahnya. Selanjutnya yaitu ada proses riset pemasaran terdiri dari 6 langkah, yaitu ada pertama mendefinisikan masalah dengan memperhatikan tujuan penelitian, latar belakang informasi yang relevan, informasi yang diperlukan, dan bagaimana informasi itu akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kedua, yaitu ada mengembangkan pendekatan masalah. Tahapan ini meliputi perumusan tujuan atau kerangka teori, analisis model, pertanyaan penelitian, hipotesis, dan identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain riset.
Yang ketiga yaitu ada menyusun desain penelitian. Nah, melaksanakan riset pemasaran itu langkah-langkahnya tersebut dapat meliputi: pertama, ada analisis data sekunder; kedua, riset kualitatif; ketiga, ada metode pengumpulan data kuantitatif seperti survei, observasi, dan eksperimen; keempat, yaitu ada pengukuran dan prosedur penskalaan; kelima, ada desain kuesioner; keenam, ada proses pengambilan sampel dan menentukan ukuran sampel; dan yang ketujuh, ada rencana analisis data. Proses yang keempat ada pekerjaan lapangan atau pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini akan melibatkan semua peneliti dan staf lapangan, bisa melalui wawancara ataupun para supervisor lapangan. Nah, wawancara ini untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka, dan juga wawancara tertulis yang dapat dilakukan melalui surat, email, atau fax mail. Proses kelima yaitu ada persiapan dan analisis data. Jadi sebelum data dapat diolah, maka harus dilakukan proses editing dan juga verifikasi data, seperti kuesioner yang telah diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam mentransfer data dari kuesioner ke komputer. Proses yang terakhir yaitu ada persiapan laporan dan presentasi. Jadi proyek riset pemasaran ini harus didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis. Jadi laporan tersebut itu berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai penelitian tersebut, mengapa penting dan juga apa masalahnya, dan juga tujuan penelitian. Selanjutnya terdapat penamaan dan merek atau naming and branding. Ada banyak alasan murni promosi untuk memilih baik nama perusahaan maupun nama produk. Menurut American Marketing Association, merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakannya dari perusahaan lain. Oleh karena itu, branding adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Dengan kata lain, proses menentukan visi, misi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Bagi perusahaan, hal ini bukan hanya sekedar merek atau produk yang dikenal, tetapi juga sebagai image perusahaan secara keseluruhan, atau bagaimana masyarakat merasa bahwa perusahaan kita merupakan yang terbaik. Terdapat unsur-unsur branding. Yang pertama yaitu nama merek. Nama adalah hal pertama yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan sebuah branding. Tanpa sebuah nama, maka produk tidak akan memiliki identitas yang akan memudahkannya untuk dikenali masyarakat. Yang kedua yaitu logo, dapat berupa logo type, monogram, ataupun bendera. Dalam pembuatan logo, perhatikanlah faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand. Logo yang unik akan meninggalkan kesan tidak terlupakan bagi seorang konsumen. Yang ketiga, tampilan visual. Tampilan visual ini bisa diaplikasikan pada desain produk, desain kemasan, desain seragam, dan lain sebagainya. Menggunakan tampilan visual dengan warna-warna yang cerah atau elegan akan menambah pencitraan terhadap sebuah produk. Keempat, penggunaan juru bicara. Juru bicara dalam hal ini bisa jadi seorang CEO founder dari perusahaan tersebut, maskot, tokoh perusahaan, atau orang yang terkenal yang telah diajak bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk. Yang kelima, suara atau lagu tematik. Kehadiran sebuah lagu ini akan melengkapi unsur visualisasi dan membuatnya lebih indah dan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Yang keenam yaitu kata-kata, dapat berupa slogan, tagline, jingle, dan akronim. Slogan yang cerdas selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan brand, gunakanlah kata-kata yang memiliki unsur ceria dan positif, mudah diingat, dan beda dari brand yang lainnya. Terdapat fungsi dan tujuan branding. Yang pertama itu fungsi dari branding. Pertama, sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Fungsi yang kedua yaitu promosi dan daya tarik. Jika memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Fungsi yang ketiga yaitu membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestise. Beberapa hal ini akan membuat sebuah brand menjadi mudah diingat oleh masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah banyak mengenalnya. Sementara tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada sebuah brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada sebuah brand. Tujuan ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena branding yang kuat akan membuat pelanggan lebih percaya dengan produk dan lebih loyal terhadap perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu product image.
Suatu produk perlu diberi gambaran ataupun karakter yang pasti, dan ini harus diungkapkan secara konsisten dalam semua iklan dan bahan penjualan. Citra ataupun produk image merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan ataupun produknya. Image yang baik tentang produk akan menguntungkan perusahaan, karena konsumen secara tidak langsung akan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dan sebaliknya, jika image yang buruk tentang produk akan membuat konsumen menyebarkan informasi buruk tersebut kepada orang lain. Menurut Rangkuti, pada tahun 2009, citra merek atau brand image ataupun produk image adalah persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. Menurut Kotler, citra yang efektif untuk suatu produk yaitu: pertama, menyampaikan suatu pesan tunggal yang memantapkan karakter produk dan usulan nilai. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda, sehingga tidak dikelirukan dengan pesan serupa dari para pesaing. Yang ketiga, mengirimkan kekuatan emosional sehingga membangkitkan hati maupun pikiran para pembeli. Terdapat indikator-indikator yang membentuk suatu brand image atau produk image menurut Acker dan Biel pada tahun 2009. Pertama, citra pembuat atau corporate image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang ataupun jasa, meliputi popularitas, kredibilitas, jaringan perusahaan, serta pemakai itu sendiri. Yang kedua, citra produk atau konsumen atau produk image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, meliputi atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan. Yang ketiga, citra pemakai atau user image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang ataupun jasa, meliputi pemakai itu sendiri serta status sosialnya. Terdapat cara membangun sebuah brand image. Yang pertama, memiliki positioning yang tepat. Merek dapat dipositioningkan dengan berbagai cara, misalnya dengan menempatkan posisinya secara spesifik di benak pelanggan. Membantu positioning adalah menempatkan semua aspek dari brand value, termasuk manfaat fungsional, secara konsisten, sehingga selalu jadi nomor satu di benak para pelanggan. Cara yang kedua yaitu memiliki brand value yang tepat. Semakin tepat merek dipositioningkan di benak pelanggan, maka merek tersebut akan semakin kompetitif. Untuk mengelola hal tersebut, kita perlu mengetahui brand value-nya. Brand value membentuk brand personality, di mana brand personality ini lebih cepat berubah dibandingkan brand positioning. Karena brand personality mencerminkan gejolak perubahan selera konsumen. Cara yang ketiga, memiliki konsep yang tepat. Tahap akhir untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat kepada konsumen harus didukung oleh konsep yang tepat. Pengembangan konsep merupakan proses kreatif karena berbeda dari positioning. Konsep dapat terus-menerus berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan. Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-elemen brand value dan positioning yang tepat, sehingga brand image dapat terus-menerus ditingkatkan. Pembahasan selanjutnya yaitu segmentasi pasar atau market segment. Segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, maka perusahaan bisa memproduksi barang ataupun jasa yang memang dibutuhkan. Secara garis besar, pembagian pasar segmen bertujuan untuk mengelompokkannya menjadi homogen. Hal ini dikarenakan banyaknya produk yang bersifat heterogen. Banyaknya produk dengan berbagai macam jenis inilah yang membuat suatu organisasi ataupun perusahaan perlu menentukan segmentasi pasar yang tepat bagi setiap produknya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa segmentasi pasar adalah mengubah sesuatu yang bersifat heterogen menjadi bersifat homogen. Terdapat jenis-jenis segmentasi pasar menurut Wijaya pada tahun 2017. Jenis-jenis segmentasi pasar berdasarkan tujuan yaitu untuk memberikan kemudahan menentukan segmentasi.
Secara umum, segmentasi pasar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen adalah menentukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh konsumen, untuk kemudian dianalisa oleh perusahaan sehingga dapat menciptakan kebutuhan produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis adalah proses menentukan segmentasi dengan mempertimbangkan tanggapan dari pelanggan atau respon dari pelanggan. Tanggapan pelanggan yang diperhatikan pada beberapa variabel seperti manfaat waktu yang dicari, waktu penggunaan, atau merek tertentu. Yang ketiga, segmentasi pasar internasional. Segmentasi pasar internasional adalah menganalisa bentuk segmentasi pasar yang mungkin saja terjadi, karena memiliki karakteristik yang sama untuk suatu produk. Segmentasi pasar internasional perlu dilakukan bila mana memiliki kebutuhan serta tingkah laku pembelian yang sama, bahkan untuk mereka yang berada dalam negara yang berbeda. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan segmentasi. Agar segmentasi pasar dapat berhasil, maka harus dipenuhi 6 persyaratan, yaitu pertama, dapat diukur. Artinya, variabel-variabel dalam menentukan segmen pasar harus diperhitungkan secara kuantitatif. Yang kedua, accessible, artinya dapat dicapai karena didukung oleh sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, substansial, artinya besaran dan nilai segmen pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Yang keempat, yaitu unik, artinya segmen pasar suatu perusahaan harus dapat dibedakan dari segmen pasar perusahaan lain. Dalam menentukan segmentasi pasar, terdapat beberapa dasar yang menjadi acuan untuk menentukan variabel utamanya. Berikut ini adalah dasar-dasar dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Menurut Kotler pada tahun 2005, segmentasi geografis merupakan cakupan dalam segmentasi geografis yang berupa bangsa, wilayah, negara, kabupaten, kota, atau bahkan sampai tetangga. Dalam hal ini, perusahaan akan memilih wilayah mana yang akan menjadi segmen perusahaan, baik beberapa wilayah atau bahkan keseluruhan, menyesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan pelanggan pada masing-masing wilayah. Yang kedua, segmentasi demografis. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2010, segmentasi geografis adalah hal yang paling mendasar yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menentukan segmentasi pasar, karena dalam karakteristik kebutuhan pelanggan dipercaya memiliki keterkaitan erat dengan letak demografis suatu wilayah. Segmentasi demografis membagi pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan variabel seperti umur, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, segmentasi psikografis adalah ilmu yang digunakan dalam geografi dan demografi untuk dapat lebih memahami keinginan konsumen. Dalam segmentasi berdasarkan psikografi ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu gaya hidup, kelas sosial, kepribadian, nilai, serta karakteristik personal. Yang keempat, segmentasi perilaku. Menurut Buyout pada tahun 2000, segmentasi perilaku adalah gambaran pelanggan terhadap suatu produk tertentu, di mana perilaku ini mencangkup penggunaan produk, kesetiaan pada produk, predisposisi pembelian, serta pengaruh pembelian yang semuanya digunakan dalam menentukan segmentasi pasar pada produk industri. Secara garis besar, segmentasi perilaku ini membagi pembeli berdasarkan pengetahuan mereka, tingkah laku, penggunaan dari barang atau respon kepada barang. Tujuan dilakukan segmentasi menurut Chipto pada tahun 2015, tujuan utama dilakukan segmentasi adalah untuk mengidentifikasi adanya sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh satu produk tertentu, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi atau kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan ekonomis. Berikut ini adalah asumsi yang menjadi dasar dilakukannya segmentasi pasar, yaitu tujuan yang pertama yaitu tidak semua konsumen memiliki karakteristik kebutuhan produk yang sama. Tujuan yang kedua, konsumen yang memiliki perilaku, latar belakang, serta nilai kebutuhan yang sama dapat diidentifikasi.
Tujuannya ketiga, kelompok akan lebih kecil dan juga lebih seragam atau homogen daripada keseluruhan pasar yang ditargetkan. Tujuannya terakhir yaitu akan lebih memudahkan perusahaan dalam memuaskan konsumen karena lebih kecil sehingga lebih terfokus daripada berusaha memuaskan konsumen dengan cakupan yang lebih besar. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan segmentasi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan segmentasi pasar menurut Kotler dan Keller pada tahun 2015. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Pada tahap pertama, melakukan segmentasi adalah dengan mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok berdasarkan kebutuhan serta manfaat yang sama, yang digunakan untuk memenuhi atau menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, identifikasi segmen. Setelah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan serta manfaat yang sama dalam beberapa kelompok, identifikasikan kelompok tersebut ke dalam beberapa variabel seperti demografi, gaya hidup, atau perilaku konsumen, sehingga dapat diidentifikasi segmen mana yang memiliki perbedaan untuk dapat dikelompokkan kembali. Yang ketiga, daya tarik konsumen. Untuk mengetahui daya tarik konsumen, maka perusahaan perlu melihat data sebelumnya mengenai perkembangan atau pertumbuhan pasar atau intensitas persaingan yang dilakukan pada setiap segmen yang telah ditetapkan. Keempat, probabilitas segmen. Menentukan probabilitas segmen dengan menghitung seberapa besar peluang menerima keuntungan dari segmentasi pasar tersebut. Kelima, positioning segmen. Setiap segmen yang telah dipilih untuk menentukan posisi ataupun strategi positioning berdasarkan kebutuhan serta karakteristik pelanggan yang bersifat unik. Keenam, acid test segmen. Menciptakan strategi berupa jalan cerita dalam melakukan promosi untuk mengetahui daya tarik setiap positioning segmen tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu strategi bauran pemasaran. Maksudnya melakukan perluasan strategi positioning segmen baik itu berupa harga, promosi, tempat promosi, dan keseluruhan strategi atau kegiatan pemasaran. Selanjutnya itu ada pricing atau harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar ataupun ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sudah ditetapkan ke semua pembeli. Keputusan-keputusan mengenai harga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah keputusan harga yang disesuaikan dengan sasaran pemasaran. Misal sasarannya adalah untuk bertahan hidup, memaksimalkan laba jangka pendek, ataupun memaksimalkan pangsa pasar dan juga kepemimpinan mutu produk. Dalam faktor eksternal, pasar dan permintaan konsumen merupakan harga tertinggi. Jadi konsumen akan membandingkan harga suatu produk dengan manfaat yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebelum menetapkan harga harus dipahami dulu hubungan antara harga dan permintaan konsumen terhadap produk tersebut baik untuk jenis pasar yang berbeda maupun persepsi konsumennya. Yang selanjutnya ada rentang proliferasi rasionalisasi. Rentang pemasaran yang terdiri dari produk, harga lokal, dan promosi merupakan salah satu alat strategis pemasaran yang pada aplikasi memerlukan pemahaman mendalam dari perusahaan untuk kombinasi faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan. Yang mampu mengkombinasikan rentang pemasaran sebagai alat pemasaran dan mengiring konsumen untuk memilih produk perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing perusahaan dan bahkan membutuhkan integritas, kompetensi, dan kapabilitas perusahaan untuk mendukung strategi perusahaan melalui rentang pemasaran. Selanjutnya yaitu ada packaging atau pengemasan. Jadi menurut Kotler, Armstrong, dan Gary, pengemasan atau packaging ini adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan desain suatu produk sehingga kemasan dapat berfungsi agar produk di dalamnya dapat terlindungi. Dalam pengembangan packaging agar efektif perlu didasari beberapa pertimbangan untuk mencapai sejumlah tujuan. Pertama itu ada identifikasi merek, kedua ada membawa informasi yang persuasif dan menggambarkan kejelasan produk, ketiga ada memfasilitasi transportasi dan juga perlindungan produk, keempat membantu penyimpanan, dan kelima membantu untuk mengonsumsi produk. Jadi packaging yang semula lebih difungsikan sebagai perlindungan produk saat ini lebih berperan sebagai elemen untuk komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan suatu merek ataupun suatu produk.
Selanjutnya ada distribusi. Distribusi merupakan bagian yang tidak terpisah dari rantai pasok suatu produk. Peran distribusi sangat menentukan bagi tersampaikan sebuah produk sampai ke tangan konsumen. Dibutuhkan suatu proses yang efisien yang menjamin produk sampai ke tangan konsumen secara luas dengan biaya yang minimal. Bila perusahaan memiliki sistem saluran distribusi yang efisien, maka perusahaan itu akan dapat mengendalikan. Selanjutnya ada produsen dihadapkan dengan 3 alternatif seperti distribusi intensif. Distribusi ini dapat dilakukan oleh produsen yang menjual barang konvensional. Produsen berusaha menggunakan penyalur, terutama pengecek sebanyak-banyak untuk mendekati dan mencapai konsumen. Yang kedua ada distribusi selektif. Produsen berusaha memilih jumlah pedagang besar atau pengecer yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Yang terakhir, yang ketiga ada distribusi eksklusif. Produsen hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer di suatu daerah pasar tertentu. Distribusi ini biasanya dipakai untuk barang-barang yang membutuhkan servis zona jual. Kasus di Indonesia, pada tahun 2016 Seiko Cafe Resto melakukan rebranding. Namun sayangnya pasca rebranding yang dilakukan oleh Seiko Cafe Resto justru memberikan banyak dampak yang signifikan pada perusahaan. Dari sisi public relation, yakni citra dari Seiko Cafe Resto yang berubah menjadi kafe yang mahal di mata konsumennya, dan dari sisi marketing, yakni total pendapatan dan jumlah pengunjung dari Seiko Cafe Resto semakin menurun tiap bulan sejak dilakukan rebranding. Penurunannya tersebut mencapai hingga 50% dari rata-rata penjualan tahun sebelumnya. Jika studi kasus tadi dikaitkan dengan materi public relation dan marketing mix, maka dalam marketing research-nya, dalam hal ini Departemen Marketing Communication Seiko Cafe Resto melakukan survei yang dilakukan pada 200 orang menunjukkan bahwa Seiko Cafe Resto memiliki citra yang mahal di mata publik, sehingga Departemen Marketing Communication Seiko Cafe Resto melakukan perhatiannya untuk mengembalikan citra dan meningkatkan penjualan produknya. Oleh sebab itu, mereka mengadopsi program marketing public relation dalam approaching pasar dan sasarannya. Pada langkah pertama, Seiko Cafe Resto menggunakan sales force-nya untuk mendorong pemasaran dengan employee training dan sales program. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Seiko Cafe Resto dalam menarik perhatian konsumennya yaitu dengan melakukan komunikasi inovasi produk baru, aktivitas media sosial berupa promo, special event maupun sebagainya. Selain itu, Seiko Cafe Resto juga melakukan upaya untuk mempengaruhi dan menciptakan opini halayak dengan sponsorship, community, government relation, dan corporate social responsibility. Jika studi kasus ini dikaitkan dengan materi harga di public relation dan marketing mix, maka dalam upaya memperbaiki citra dari Seiko Cafe Resto setelah adanya penurunan penjualan setelah dilakukan branding, maka menurut Devi, Seiko Cafe Resto ini melakukan promo penjualan dengan memberikan special price, berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang mencoba ataupun membeli produk dari Seiko Cafe Resto. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.